Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Anissa dari Offering C21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran terpadu. Oke. Masuk ke model yang pertama, yaitu model pemenggalan. Nah, model ini ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bisa dilihat juga pada PPT ini bahwa penerapan model ini sangat cocok diterapkan pada tahap penjurusan mata pelajaran, misalnya diterapkan pada tingkat univ maupun SMA. Lanjut ke model yang kedua, yaitu model keterhubungan. Nah, di model ini dilandasi oleh butir-butir pembelajaran. Bisa seperti kosakata, struktur membaca, dan mengarang. Nah, model ini bisa digunakan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi, guru harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu. Masuk ke model yang ketiga, yaitu model sarang. Jadi model ini merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Contohnya itu seperti kegiatan membuat puisi. Jadi, keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis dalam hal ini sikapi sebagai bentuk keterampilan yang tergarap. Contohnya berarti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat ada model urutan. Ini merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Contoh penerapannya yaitu seperti sejarah. Misalnya, topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama. Kemudian, yang kelima ada model bagian. Bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping atau ide pada dua mata pelajaran. Nah, biasanya pembelajaran ini tentang kewarganegaraan dalam PPKN, kemudian bertumpang tinggi dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya. Yang keenam ada model jaring laba-laba. Nah, model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Contohnya ini bisa pada mata pelajaran IPA terpadu yang menggabungkan mata pelajaran fisika, kimia, biologi. Dan juga ada IPS terpadu yang menggabungkan sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Berarti ini pada tingkat SMP. Kemudian yang ketiga ada model galur. Merupakan model pemaduan bentuk keterampilan seperti melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika. Nah, contoh penerapannya adalah mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat diuntaikan merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu. Yang kedelapan ada model keterpaduan, merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama. Nah, contohnya dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial. Agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan, cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya pengetahuan alam. Contoh lainnya juga bisa membaca, yang merupakan mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu yang ke-9 yaitu model celupan. Dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman. Penerapan ini ketika seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, juga harus mempelajari fisika dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Yang ke-10 ada model jaringan. Nah, ini merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi bentuk pemecahan masalah. Contohnya ini yaitu ketika siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran disukai atau yang diminatinya, sehingga siswa secara langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Nah, tadi adalah 10 model-model pembelajaran terpadu. Setiap model ini memiliki ciri-ciri dan kriterianya yang berbeda dengan model lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.